Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala ma ba'd. Seluruh jamaah, mari kita baca surat Al-Fatihah lebih dahulu untuk yang hadir pada kajian siang hari ini. Mudah-mudahan di hari yang berkah, di waktu yang berkah, di kesempatan yang barokah, di saat hati kita menyatu kepada Tuhan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah selesaikan segala problem dan masalah kita. Yang punya hutang lunas hutangnya, yang sakit Allah sembuhkan, dan andai Allah panggil kita dengan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa kullu man nawal Fatihah. Baik seluruh keluarga DKI Masjid yang saya muliakan, teman-teman yang berbahagia, saya ambil tema yang sederhana, yang sekiranya setiap hari kita laksanakan. Apa itu? Tentang doa. Mungkin kita mampu untuk menjawab secara sederhana, apa itu doa? Secara umum, doa itu adalah talabus syai' minal adna ilal a'la. Secara umum, doa itu adalah permintaan sesuatu dari bawah kepada yang di atas. Minal abdi ilal khaliq, dari hamba kepada penciptanya. Minal makhluk ilal khaliq, dari makhluk kepada penciptanya. Inilah yang kemudian mendarah daging pada diri kita ketika kita melantutkan bait-bait, kata-kata, diksi dari doa yang kita lantunkan, di mana di dalamnya syarat dengan permintaan dan keinginan. Salah Ustadz? Enggak. Lalu kemudian semakin panjangnya permintaan, biasanya semakin panjang doa-doa kita. Semakin urgennya keinginan, maka semakin khusyuk doa-doa kita, dan semakin dipanjatkan dengan konsentrasi bahkan tangisan di malam hari. Salah Ustadz? Tidak. Karena doa adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Namun hari ini kita perlu perluas Bapak dan Ibu, bahwa doa itu tidak hanya sekedar permintaan saja. Lalu kemudian terkadang doa itu menjadi terkontaminasi oleh perasaan kita yang sebenarnya kurang harmonis di hadapan Allah. Ada rasa ketidaksyukuran kita ketika doa itu kita lantunkan. Kita doa pengen punya mobil, maka di dalamnya sepertinya ada ketidaksyukuran kita dengan motor yang kita punya. Kita doa pengen punya rumah, sepertinya di dalamnya ada ketidaksyukuran kita kalau hari ini kita masih ngontrak. Kita doa pengen punya pangkat tinggi, sepertinya di dalamnya ada ketidaksyukuran kita dengan pangkat hari ini yang kita jabat. Dan seterusnya, mungkin ada yang doa pengen punya istri baru, yang diterusin ini kalimat. Nah, Bapak, hari ini kita perlu perluas bahwa doa itu tidak ansih sebuah permintaan saja, yang kemudian kalau terlalu penuh syarat dengan permintaan, saat kemudian doa ini belum Allah kabulkan, saat doa ini tidak Allah kabulkan, atau bahkan Allah tidak mau mengabulkan, maka kemudian kita menjadi sosok yang nadam, sosok yang menyesal dengan apa yang kita ucapkan dalam doa. Sering nggak kita ngomong, kurangnya apa saya? Bangun malam sudah, tahajud sudah, doa sudah,
Sholat sudah, bahkan tiap hari di masjid mulu. Emang DKM kan? Apa kurangnya? Lah timbang pingin punya motor aja, kok nggak dikasih-kasih, kok nggak dikasih-kasih. Timbang pingin punya mobil aja, timbang pingin punya rumah saja, kok nggak dikasih, kurangnya apa? Sementara di ujung doa kita, ada orang di samping rumah saya, ada tetangga, ada teman sekantor. Loh, kok mati? Tes satu. Ya. Tes. Oh, ya. Tes. Ya. Terlalu semangat saya, Pak. Sementara ada orang di rumah saya, tetangga saya, karena saya sholat enggak, puasa enggak, ibadah juga enggak. Itu rumahnya mewah, mobilnya banyak, harta berlimpah. Pernah enggak kita punya pikiran itu? Ya dimaklumi. Tetapi hari ini Bapak, mari kita perluas lagi perspektif doa itu pada diri kita, sehingga kemudian kita tidak menjadi sosok yang malah justru menyalahkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita angkat? Yang pertama, sebenarnya doa itu bukan hanya sebagai sarana untuk meminta, tetapi doa itu adalah sarana untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh para sufi, para abid, di mana para abid ini menjadikan doa adalah proyek mereka, di mana dengan doa itu mereka sedang berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian makna secara umum sholat adalah ad-du'a'u muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Sholat adalah doa, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Oleh karenanya luar biasanya para sufi ini, Pak, kalau sedang doa mereka begitu asik masuk, laksana sedang tahabbub, bercinta dengan yang dicintai dan yang dirindukan. Lah hebatnya, semakin doa-doa mereka belum Allah kabulkan atau tidak Allah kabulkan, mereka semakin bahagia. Nah, repotnya ini Ustadz, para sufi ini hampir sulit menemukan diksi-diksi yang harus mereka ucapkan untuk menjadi sarana untuk doa. Saya mau minta apa sama Allah? Lawang sudah sempurna gitu loh. Saya mau minta apa sih sama Allah? Nikmatnya udah kebanyakan. Satu titik, satu masalah dan problem dalam kehidupan mereka tidak membuat mereka itu merasa gundah. Karena apa? Problem itu titik terkecil dari perjalanan hidup mereka. Sementara selebihnya adalah nikmat. Maka ada seorang sufi yang bernama Robiatul Adawiyah. Dia ini satu-satunya sufi wanita yang begitu dikagumi oleh para sufi-sufi laki-laki seperti Hasan Al-Bisri, kemudian yang lainnya lah. Kenapa? Wanita itu, Pak, kalau menjadi sufi itu lebih hebat daripada laki-laki. Karena untuk menjadi seorang sufi, perempuan itu perlu perjuangan lebih hebat daripada laki-laki. Karena apa? Dia lebih banyak hidupnya itu berkecamuk dengan emosi, amarah, dan perasaan-perasaan hatinya. Maka saat menjadi sufi, itu lebih hebat nasihat bestarinya. Nah, Robiatul Adawiyah itu dulu, Pak, seorang bangsawan. Lalu kemudian dia menjadi budak. Lalu kemudian setelah merdeka dia menjadi seorang sufi. Apa kata beliau? Beliau berkata bahwa tidak akan dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna kecuali saat dia menghadap Allah, dia melupakan problem hidupnya. Ini kan kebalikan sama kita, Pak.
Kita kalau ngadep Allah, yang disampaikan apa Pak? Problem. Ya Allah, lunas napa utang gitu ya. Ya Allah, udah pegel banget nih Allah, ini biar utang lunas napa ya. Seabrek problematika hidup kita, kita hadapkan, kita hamparkan kepada Allah. Tapi Rasulullah mengatakan enggak. Saat menghadap Allah, hilang semua problemnya, hilang semua masalahnya. Bahkan Malik bin Dinar mengatakan, kalau dia terkena musibah dan problematika hidup, maka dia selalu bergembira. Kenapa bergembira? Oh, problematika yang hari ini ada itu nggak seberapa dibandingkan dengan jutaan masalah yang dia terima. Hati ibarat bejana. Masalah itu seperti air. Maka ketika air itu, ketika hati itu sempit, maka segelas air pun menjadi sempit dalam problem kehidupan kita. Tetapi kalau hati kita seluas danau, maka sebanyak apapun air yang menjadi problem hidup kita terasa sempit. Kenapa? Karena penampungnya itu adalah lebih luas dibandingkan dengan masalah-masalah kita. Nah, dalam hadis qudsi diceritakan begini. Ada seorang ahli ibadah, Pak. Dia itu tidak bisa jalan. Doa ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ini doa ternyata apa? Menggatarkan arsy. Goyang arsy-nya. Doa ini. Doanya sederhana, Pak. Dia pingin bisa jalan. Malaikat turun. Nengok. Apa kurangnya nih orang? Kalau duhur paling duluan ke masjid Asyamil. Walaupun nanti senderan sambil tidur kan gitu. Contoh sederhana ini kan ya. Kalau duha nggak kurang-kurangnya ini orang. Tahajud nggak kurang-kurangnya. Puasa Senin Kemis. Ya Allah. Jibril lapor, ya Rob istajib da'wat. Kabulkan permintaan ini hamba. Lalu apa jawab Allah? Jibril, abdi. Inni uhibbud da'wata. Inni uhibbus shalah. Jibril, tinggalkan itu hambaku. Saya suka dengan doanya. Saya suka dengan ucapannya. Mungkin bagi kita ini mau pilih mana sih Pak? Terkabulkannya doa, apa Allah cinta? Mau pilih mana Pak? Assalamualaikum. Ini dengerin apa ngantuk ini? Mau pilih mana Pak? Terkabul doa atau Allah cinta? Yang benar. Kalau utangnya banyak, biarin. Ya, mau pilih mana? Tapi perspektif otak kita mungkin berpikir, enggak dulu deh, saya yakin Allah cinta kok. Tapi terkabul dulu deh, biar ini rumah lunas dulu, mobil lunas, semuanya lunas. Tetapi dalam pandangan sufi, apa yang kita tidak miliki di dunia, sepanjang Allah cinta, selesai urusan. Mungkin kita akan melihat orang yang tadi doa, yang tidak bisa jalan, itu orang yang paling sengsara karena nggak bisa jalan. Tetapi dalam pandangan sufi, orang yang dicintai oleh Allah, yang memiliki kaki, maka walaupun dia tidak bisa jalan, dia lebih bahagia dibandingkan dengan yang punya motor, dibandingkan dengan yang punya mobil, dibandingkan dengan yang punya pesawat sekalipun. Kenapa? Jin dicintai oleh yang memberi kaki, yang memberi pesawat, dan memberi kebahagiaan tentang alam keduniaan. Jadi kalau Allah sudah cinta, Pak, punten, gak usah minta, udah dikasih. Izin, punten banget, punten. Andaikan ini sombong buat saya. Saya ini pernah terkena saraf kejepit, Pak. 3 tahun. Setahun yang lalu, jadi kadang kumat, kadang enggak. Setahun yang lalu, Ustadz, kumat, Pak. Sakitnya luar biasa. Kalau sudah sakit, Pak, saya harus ke UGD dan saya minta disuntik untuk meredah sakitnya. Karena sakitnya benar-benar.
Tiba saatnya sudah berobat, sampai kemudian saya harus beli alat infrared segala karena kalau antri di rumah sakit lama, Pak. Tiba saatnya musim haji kemarin, saya harus berangkat karena setiap tahun saya harus bawa jamaah. Ya Allah, tinggal seminggu lagi saya mau berangkat haji. 3 hari saya mau berangkat, saya pasrah sama Allah. Ya Rob, besok saya bahkan bawa 243 jamaah. Hari ini tangan saya masih seperti ini, sakitnya luar biasa. Jadi saya bergantung dengan obat, Ustaz. Obat, kalau nggak minum obat, saya sakit. Saya pasrah ya Rob, terserah. Besok saya mau gendong bapak, nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, mau banggul koper, mau bawa barang-barang. Saya mau jadi pelayannya, tamunya engkau ya Rob. Saya pasrah, terserah engkau. Mau dijadikan apa tangan saya seperti ini. Itu doa saya. Apa itu ini Pak? 3 jam sebelum saya berangkat ke Soekarno-Hatta, tiba-tiba sembuh. Ya Allah. Oh begini ya caranya doa orang-orang zaman dulu. Gak minta, tidak menghakimi Tuhannya, tapi pasrah. Terserah. Sampai hari ini Pak, alhamdulillah sembuh. Demi Allah. Nah panjenengan nih, boleh. Rob, nyicil udah. Gitu. Ikhtiar, udah. Nyari duit, udah. Rob, berangkat pagi pulang sore potang pating poyang payung pelorok pala panas pegang pegel. Saya pasrah deh mau diapain. Siapa tahu Pak, siapa tahu habis doa debuk 2M jatuh di atas. Ya. Nah, jadi yang pertama Pak, ayo kita perluas Pak, bahwa doa itu sebagai sarana dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol Pak, ngobrol. Semakin lama semakin asik. Maka saya sering ngomong, Ustadz, tolong kalau imam kemudian kita baca doa, berdoalah sesuai dengan kadar kepahaman yang mengaminkan. Karena sebenarnya kita sedang mewakili jamaah yang di belakang, di mana wakil-wakil kita di belakang itu juga harus paham dengan apa yang kita ucapkan. Supaya apa? Aminnya adalah amin dialog. Malah hari ini sering ada orang yang doanya panjang luar biasa Ustadz, yang di belakang amin. Cuman aminnya nggak paham. Semakin lama semakin kesel. Amin, amin, amin. Loh Mas, sedang dialog Mas dengan Tuhannya. Kenapa kemudian Anda merasa tidak nyaman dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya yang di belakang makmumnya yang aminkan juga jangan manja-manja amat. Kok sekian puluh tahun ngaku beragama Islam tapi doa sekedar Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau kemudian doa Allahumma inna nas'aluka salaman fid din. Enggak apal. Lalu ngapain kita selama ini? Hafalkan dong dari mulai awal takbir kemudian sampai tahiyat akhir, hafalkan dong. Tahiyat awal hafalkan, tahiyat akhir hafalkan. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabb, engkau maha tinggi ya Rabb. Aku sujud dan aku rendahkan serendah-rendahnya kepalaku karena aku adalah makhluk yang rendah di hadapanmu ya Rabb. Hafalkan dong, karena itu dialog kepada Allah. Nah, yang terakhir, biar cepat. Jadikan doa itu adalah sarana untuk memenuhi kehendak Allah. Memenuhi kehendak Allah. Karena doa adalah perintah Allah. Ud'uni astajib. Karena memenuhi kehendak perintah Allah, ya sudah Pak, pasrah. Mau dikabul monggo, nggak dikabul monggo. Mau dikasih monggo, dikasih monggo. Saya sedang memenuhi kehendak dan permintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah ibadah. Nah, 3 hal ini gak usah banyak-banyak.
kita jadikan doa itu lebih bermutu. Yang pertama sebagai sarana meminta kepada Allah, yang kedua sebagai sarana untuk halo, untuk berdialog dengan Allah, yang ketiga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kok nggak terkabul-kabul, Pak? Ada doa yang memang Allah kehendaki untuk terkabul hari ini. Dua, ada doa yang memang Allah kehendaki untuk terkabul nanti. Mungkin hari ini atau setelah kita meninggal. Panjenengan doa biar punya anak yang soleh. Kok nggak soleh-soleh, lagi doa. Debu, anak loncat jadi jendela. Pak, pengen punya anak soleh? Gampang, Pak. Kasih nama soleh. Nama saya soleh. Ya, Pak. Mendidik anak itu adalah ikhtiar kita. Sementara anak kita menjadi soleh atau tidak soleh bukan urusan kita. Kita sering menjadi hamba Allah tapi sifatnya rububiyah. Kurang apa sih? Nyokolain udah, nguliain udah, ngasih duit sudah. Kok nggak soleh-soleh? Itu namanya badannya manusia tapi sifatnya seperti Tuhan. Hidayah itu milik Allah bukan milik kita. Boleh jadi anak yang hari ini kita doakan dan kita kasih stempel anak bandel, anak nakal, anak gak bakti sama orang tua. Boleh jadi dialah anak yang paling kenceng nangisnya di atas makam kita. Boleh jadi dialah yang paling nyesel, yang paling gundah dengan perpisahan dengan ayahnya. Ya Rob, saya bandel. Saya lihat bapak saya capek kerja di sini. Ya Allah, saya pernah nendang bapak, saya pernah marah bapak. Ya Allah, nangis itu anak. Boleh jadi itulah anak yang pertama kali sedekah untuk ayahnya. Dialah anak yang pertama kali mengumroh atau menghaji badalkan ayahnya. Kenapa? Hidayah Allah datangkan setelah kita meninggal. Maka jangan pernah menyesal. Karena apa? Mendidik anak, membesarkan anak, menyokong anak adalah bagian daripada metode cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara kita untuk minta imbalan di dunia karena itu hanya jangka pendek. Dan yang ketiga, boleh jadi doa itu memang benar-benar enggak Allah kabulkan. Enggak Allah kabulkan. Tetapi yakinlah kalau Allah sudah cinta, Allah tidak akan pernah mengganti, tidak akan pernah menghilangkan keinginan hambanya yang dicintai, kecuali Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Doa biar dapat jodoh si A. Nggak terkabul-kabul, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenang tong. Ntar tak kasih yang lebih semok demplon, jalan kayak endok ke maghriban. Kehendak Allah kalau cinta maka akan diganti dengan yang lebih baik. Shadaqallahul adzim. Silakan ada yang mau bertanya. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Silakan. Pertanyaannya boleh bebas. Fadhal. Mau mancing Ustaz? Silakan. Iya. Silakan. Berdoa kalau kita lihat apalagi ya Allah kami sudah dapat semuanya ya. Maksudnya itu ya kaum sufi itu apakah dia tidak berdoa karena sudah semuanya sudah merasa sempurna. Tapi juga ada orang yang katakan kalau orang yang berdoa tapi sombong. Yes. Karena kita aja Allah itu maha kaya. Nah, kita aja semua yang kita mau. Jadi tetap kalau dia beberapa katakan lagi minta pada meskipun kita sudah memiliki semuanya. Yes. Baik. Ya, inilah hebatnya para ahli ibadah. Para sufi itu, Pak, karena hidupnya penuh dengan syukur luar biasa. Tentu mereka menambah masa kesulitan dengan diksi-diksi yang harus mereka minta. Karena doa adalah thalabus syai', meminta sesuatu. Nah, saat mereka itu mendapatkan diksi kalimat untuk meminta, ya,
Ya mereka doanya itu dengan luar biasa, dengan khusyuknya. Tapi mereka itu menjadikan doa itu tidak hanya untuk meminta. Walaupun doa itu adalah tolabus syai, pasti minta dong, ya kan? Nah, permintaan-permintaan itulah kemudian dipakai oleh ahli ibadah, para sufi itu tidak hanya untuk minta saja Ustaz, tetapi juga untuk dialog dengan Allah. Mungkin sederhananya gini deh. Kalau minta rumah, enggak ada, rumah saya sudah keren, kan gitu ya. Kalau minta mobil, enggak deh, ini mobil saya udah keren, macam-macam ya. Maka orang sufi lebih banyak untuk meminta kepada bagaimana mereka dekat kepada Allah. Ya Rob, berikan saya keimanan yang luas, hati yang tentram, dekat kepada Engkau, dan banyak seterusnya dan seterusnya. Nah, hari ini kita harusnya memang sudah harus koreksi diri, Pak. Kita ini sering menjadikan ibadah itu hanya sarana untuk dunia kita. Boleh Ustadz, ya boleh Ustadz. Karena memang kita punya nama yang disebut dengan prospek hidup. Ada yang namanya jangka pendek, ada yang namanya jangka apa? Panjang. Pendek penting Ustadz, penting. Panjang penting. Yang pendek yang mana? Ya dunia. Yang panjang akhirat. Gini deh sederhana. Kita ini kan hari ini berangkat pagi pulang sore kerja, Pak. Apa sih targetnya? Kalau jangka pendek, ya panjenengan cari duit, selesai. Ya, tapi itu jangka pendek. Tapi kalau mau ambil jangka panjangnya, saya kerja itu adalah untuk beramal. Itu jangka panjang. Kalau untuk beramal, kira-kira duit dapat nggak? Gaji dapat nggak? Dapat. Tetapi kedua-duanya pekerjaannya sama. Tapi perspektif kita yang harus dirubah. Mau jangka pendek atau mau ke jangka panjang. Kalau jangka pendek, ya tadi security itu yang bekerja, dia akan mendapatkan gaji saja setiap bulannya sekian, sekian, sekian. Tapi kalau dikatakan saya bekerja, itu untuk ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu kan gak sempit dalam perspektif hanya sholat saja. Ibadah itu semua pekerjaan yang baik, manfaat dan menghadirkan Allah di hatinya. Itu namanya ibadah. Maka kemudian security akan ngomong, saya sedang beribadah. Bagaimana cara ibadah? Saya pastikan memarkirin mobil itu adalah pekerjaan baik. Yang kedua, saya pastikan bahwa markirin mobil itu adalah manfaat untuk orang lain. Dan saya pastikan bahwa Tuhan, Allah hadir ketika saya markirin mobil. Duhur enggak dia lepas, asar enggak dia lepas, maghrib enggak dia lepas, Jumatan dia kemudian enggak dia lepas. Meskipun mungkin kadang-kadang dia enggak sholat jamaah. Sudahlah, saya enggak jamaah karena berarti amal saya berkurang. Enggak apa-apa deh. Tetapi kemudian dia tetap hadirkan kemanfaatan. Itu perspektif kita dalam melaksanakan sesuatu yang bersifat panjang. Inilah yang kemudian Rasulullah pernah mencium tiga manusia yang luar biasa. Sa'ad bin Ansori, Mu'ad bin Jabal, dan Fatimah Zahra. Tiga orang ini dicium karena bukan karena ustaz, tapi karena mereka pekerja keras. Ketika Rasul baru pulang dari perang Tabuk, Rasulullah ketemu dengan Sa'ad. Ya Sa'ad ma'asoba biyadik, apa itu dengan tanganmu? Tangannya menghitam. Kemudian saat menjawab, ya Rasul, tangan saya menghitam demi mencari duit untuk anak-anak dan istri saya. Kan sama nih dengan kita. Tapi Rasulullah melihatnya beda. Ini orang sedang mengambil jangka panjang. Maka Rasulullah kemudian menghampiri Sa'ad, dicium tangannya Sa'ad bin Al-Ansori sambil berkata, saksikan sahabat, hadhil yad lantab sunnara abada. Inilah tangan yang tidak akan pernah tersengat api neraka. Maka panjenengan bekerjalah. Jadikan target panjang, ibadah jangan pernah ditinggal, dan tanda Allah hadir di tengah-tengah kita, ya jangan maksiat. Jangan korupsi, jangan bohong, jangan nipu orang lain. Hadirkan harta yang halal yang terbaik untuk anak-anak kita. Baru itu akan manfaat untuk hidup kita. Terima kasih. Sepertinya cukup ya? Baik. Saya tutup dulu. Apa yang nutup? Saya tutup. Ada yang nanya lagi? Ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada firman atau apa namanya ayat dalam Al-Quran yang bilang perbanyakkan istighfar maka engkau akan mendapatkan ampunan turunnya rezeki bertambahnya harta dan keturunan yang mudahan dan hidup yang berkah. Yang dikutip dalam surat An-Nur ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu sehingga tidak ada
saya kemudian kepadamu dengan lembut dan mempunyai harta dan anakmu dan mengadakan untuk tubuh dan mengadakan pula dalamnya sungai-sungai. Maksud saya, apakah kita dengan cukup beristighfar tanpa berdoa adalah salah satu juga bentuk kita berdialog dengan Tuhan, atau apa kita dikategorikan sebagai hamba yang sombong dengan cukup beristighfar tanpa berdoa karena apa namanya jaminan tadi yang saya sebutkan. Ya, baik, baik. Istighfar itu bagian daripada doa itu sendiri. Sementara doa itu bagian daripada perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau perintah berarti ibadah. Tentu bahwa apakah Ustadz hanya istighfar saja kita tidak minta sama Allah itu sombong? Begini, ada orang yang aku nggak pengen banyak minta deh sama Allah kan gitu ya. Apakah sombong? Nah, dalam kajian tasawuf, ketidakmintaan kita kepada Allah adalah kesombongan. Tuh. Ketidakmintaan kita kepada Allah adalah kesombongan. Tetapi permintaan yang menuntut Allah itu juga kesombongan. Nah, Rob, saya minta uang dong. Kalau nggak dikabul, ayah, gitu loh. Inilah yang sering terjadi pada Bani Israel. Bani Israel itu Pak, paling rajin doa Pak. Paling rajin minta lewat para nabinya. Tapi apa yang terjadi dengan Bani Israel ketika kemudian doanya terkabul? Nabi Musa itu kurang apa Pak? Minta sama Allah. Sakti mandraguna. Sampai kayunya aja itu tongkatnya bisa membelah lautan. Ya, Nabi Isa apa kurangnya Pak? Nabi ya banyak kan. Apa kurangnya mereka? Tetapi kemudian mereka ternyata bab doanya adalah bagian daripada cara mereka untuk merendahkan Tuhannya, merendahkan nabinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pak, berdoalah. Dan doa itu jadikan sebagai bagian cara kita untuk menundukkan keegoan kita sebagai manusia. Oh, saya itu doa itu karena memang saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali memang Allah yang akan bisa mengatur kita. Maka di sana ada doa. Lalu kita nggak pernah doa, maka akan muncul keegoan kita. Nih, kalau bukan gua nih, nggak beres ini musola. Kalau bukan saya nyumbang karpet, nggak bisa kebeli itu. Muncul kesombongannya. Maka banyak orang Pak, kalau sudah dilantunkan doa, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin, sudah lemes Pak. Amin. 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 Kenapa? Karena dia tidak pernah yakin dengan rahman dan rahimnya Allah. Kemudian dia sebenarnya sedang tidak perlu dengan doa. Karena apa? Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah hasil karya dan kehendaknya dia. Itu yang paling harus kita pikirkan. Jadi jangan pernah tidak berdoa. Karena kita merasa bahwa kita mampu. Tetapi jangan pernah kita menjadikan doa itu saran untuk menuntut Allah untuk mengabulkan kehendak-kehendak kita tanpa kemudian mempedulikan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cukup ya? Cukup ya, ngapunten. Ya. Bapak Ibu berbahagia, ini barangkali yang sudah saya sampaikan. Doa bagaimana? Doa ya, sebenarnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan segala permintaan kita dan hajat kita, dan Allah berikan kehendaknya kepada kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahim ya Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'am mazida ya rabbana lakal hamd. Amma yamil sultanik Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana
wa tadarru'ana wa tamim taqsina ya Allah. Irhamna ya Allah ya Rabbi bil Mustafa. Balligh maqasidana waqfid lana ma madaya wasil karami. Ya Rahman Rahimin irhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni khilafan kami, ampuni ya Allah segala kesalahan dalam hidup kami. Ampuni ya Allah dosa yang datang dari mata kami, dari telinga kami, dari mulut kami, dari hati kami, bahkan dari kelamin kami. Ampuni dosa ya Allah terhadap orang-orang yang kami cintai, terhadap anak-anak kami, terhadap istri kami, terhadap orang tua kami yang di kampung halaman. Ampuni ya Allah dosa terhadap sahabat-sahabat kami, teman kami, handetolan kami, sahabat sekantor kami ya Allah. Ampuni ya Allah seberapa banyak harta haram yang pernah kami berikan kepada orang yang kami cintai. Harta haram yang menyakiti ya Allah teman kami, saudara kami ya Allah. Rabbana ya kami berikan kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang sanggup ya Allah untuk mendoakan kami, kemudian yang sanggup ya Allah mengenang dalam kehidupan akhirat kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikan kesempatan terbaik dalam hidup kami ya Allah untuk bisa ya Allah berkunjung ke Baitullah ya Rabb, untuk bisa ya Allah tawaf di Ka'bah, untuk bisa sa'i baina Safa dan Marwah, untuk bisa berziarah di makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Karim, tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.